Baik, Ibu lanjutkan materinya. Jadi kita akan membahas yang disebut dengan transformasi Laplace. Transformasi Laplace. Oke. Jadi transformasi Laplace adalah merubah domain. Kalau sebelumnya adalah domain T, sinyal, domain waktu, dirubah ke domain frekuensi yaitu domain S. Gitu ya. Transformasi Laplace ini sangat penting karena akan memudahkan cara mencari output sebuah sistem. Jadi kalau sebelumnya misal ada sebuah sistem, kemudian diketahui impuls responnya gitu ya, kemudian diberikan sinyal inputan XT, Anda diminta mencari YT-nya. Maka kemarin prosesnya adalah konvolusi kan gitu ya. Konvolusi, jadi sinyal input dikonvolusikan dengan impuls responnya. Proses konvolusi ini kan cukup rumit ya. Maka kemudian ada alternatif lain yaitu menggunakan transformasi Laplace. Sehingga ketika sistem tersebut dirubah menjadi domain HS, hanya jadi besar ya ketika ditransformasikan ya. Jadi misalkan ada sebuah sistem ditransformasikan HT menjadi HS, kemudian XT-nya Anda rubah menjadi XS ya, maka YS-nya sederhana. YS adalah hasil perkalian, cukup dikalikan biasa saja antara XS dengan HS-nya. Prosesnya lebih sederhana karena hanya berupa perkalian. Oke, nah bagaimana cara merubah jadi T ke S? Rumusnya sederhana, bahwa transformasi ke domain XS adalah integral ya dari minus tak hingga ke tak hingga dari XT dikalikan E pangkat minus ST dt ya. Oke, jadi ini rumus dasarnya dari transformasi Laplace. Nah, karena biasanya sistem kita adalah sistem yang kausal, yaitu mulainya dari T ke 0, jadi sebelum T ke 0 tidak ada nilainya kan gitu, maka kita bisa rubah ini menjadi bukan jadi minus tak hingga tapi 0, sehingga kemudian yang akan kita gunakan karena sistem kita adalah mostly sistem kausal, 0 sampai tak hingga dari XT E pangkat minus ST dt. Oke, sederhana dulu Ibu tunjukkan cara menghitungnya. Jadi misal kita punya sebuah sistem sinyal sederhana saja, misalkan XT adalah E pangkat AT misalkan ya. Jadi A ini adalah konstanta angka ya. Mau kita rubah jadi XS. Karena ini kausal, maka 0 sampai tak hingga 0 sampai tak hingga E pangkat AT kali E pangkat minus ST dt. Oke, kita operasikan, kita gabungkan kan sama-sama T-nya ya. Kita gabungkan jadi 1. 0 sampai tak hingga E ini kan T dt gini ya. Ini kan berarti A minus ST, A minus S yang di dalam kurung ini ya, A minus S. Nah, akan lebih mudah kalau E ini adalah pangkatnya adalah negatif ya. Kita buat supaya ini depannya ini pangkatnya negatif. Kenapa? Karena kalau E pangkat minus tak hingga hasilnya adalah sama dengan 0 ya, jadi lebih mudah ini S ini negatif minus S min A, sama aja kan ya bentuknya. Oke, sehingga kemudian ketika ini diintegralkan, nanti bisa dicek cara mengintegralkan eksponensial. Turunannya berarti E pangkat minus S minus AT dibagi turunannya dari yang ini. Ini kalau turunannya kan berarti minus S min A dari 0 sampai tak hingga. Oke, kita lanjutkan hitung-hitungannya. Oke, dari tak hingga dulu ya, batas atasnya. E pangkat minus tak hingga dibagi minus
minus S min A dikurangi E pangkat ini kan 0 ya, T-nya 0, 0 dibagi minus S min A. Seperti yang tadi Ibu bilang, E pangkat minus tak hingga itu adalah 0. Sehingga 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0, dikurangi E pangkat 0 adalah 1 dibagi minus S min A. Oke, sehingga sama dengan ini negatif kan, saling mengcancel, jadi 1 dibagi S min A. Oke, nah ini jadi kalau sinyalnya E pangkat AT ini adalah hasil dari XS-nya. Jadi kalau ditulis hasil transformasi Laplace-nya, XS-nya adalah 1 dibagi S min A. Ya, untuk sinyal ini. Nah, lebih lengkapnya cek dan download tabel. Jadi sudah ada tabelnya. Tabel transformasi Laplace. Silakan di-download, dibaca. Di situ sudah ada banyak konversinya. Jadi sama seperti konvolusi kemarin sudah ada tabelnya. Laplace transform juga sudah ada tabelnya. Ya, tinggal dicocokkan, dicari polanya. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang contoh-contohnya transformasi Laplace.